welcome to my mini vlog edisi e-learning jurnal produksi siaran film part 4. Jadi di e-learning jurnal teknik produksi film ini seperti biasa ya kan, ini tuh udah kelompok kedua yang memaparkan gitu materinya tentang unsur-unsur film. Kita langsung aja kali ya ke materinya. Jadi unsur dalam film ini ada dua, yaitu ada unsur naratif dan unsur sinematik. Nah, unsur naratif ini adalah unsur yang berhubungan gitu dengan aspek cerita film. Jadi tuh setiap film itu nggak mungkin gitu lepas dari unsur naratif, karena dalam cerita itu pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, dan waktunya gitu. Nah, seluruh elemen inilah yang membentuk unsur naratif itu. Jadi secara keseluruhan itu tuh mereka tuh saling berinteraksi gitu satu sama lain untuk membentuk sebuah jalan gitu, peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan. Sedangkan unsur sinematik sendiri di sini tuh merupakan aspek teknis gitu dalam produksi sebuah film. Nah, sinematografi ini adalah perlakuan gitu terhadap kamera dan filmnya. Jadi seluruh unsur sinematik itu juga saling berkesinambungan gitu, membentuk satu kesatuan film yang utuh. Terus di sini ada divisi pembuatan film. Divisi pembuatan film ini tuh bisa disebut dengan kru film, yang profesinya itu dapat dikategorikan untuk tahapan proses gitu dalam pembuatan film atau sinema. Struktur pada divisi pembuatan film ini, yang pertama itu ada direktur yang kerjanya itu sebagai sutradara gitu. Sutradara ini tuh memiliki otoritas gitu dan peran kunci dalam keseluruhan proses pembuatan film, serta mengontrol segala aspek kreatif, visualisasi, skenario, konten, dan plot ceritanya. Terus tadi di bawah sutradara itu ada produser. Nah, produser inilah yang mengorganisasikan gitu atau mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan dana produksi, negosiator, mempekerjakan kebutuhan personil, dan pendistribusiannya. Terus di bawah produser itu ada eksekutif produser. Nah, eksekutif produser ini tuh yang berperan menjadi investor yang mendanai produksi dan memastikan gitu proses produksi ini berjalan dengan lancar gitu. Terus di bawah eksekutif produser itu ada line producer. Line producer ini yang memfasilitasi gitu segala bentuk kebutuhan produksi, memastikan kebutuhan dan penjadwalan setiap harinya. Terus juga ada production assistant, di mana ini tuh membantu asisten pertama direktur itu dalam menyiapkan set operasi dan membantu bidang produksi dalam pekerjaan umum. Terus ada juga asisten manajer gitu, asisten manajer production. Nah, ini tuh yang membantu bidang pekerjaan production manager gitu. Terus ada unit manager. Unit manager ini tugasnya itu mirip dengan asisten production manager, di mana itu tuh mereka tuh pekerjaannya bersifat sekunder gitu, seperti peran koordinator, transportasi, dan lain sebagainya. Terus ada production koordinator. Nah, production koordinator ini adalah bagian integral produksi yang bertanggung jawab pada segala bentuk logistik, dari mempekerjakan personil, menyewa peralatan, dan mempersiapkan kebutuhan lainnya gitu. Terus ada first assistant director. Nah, ini tuh yang membantu manajer produksi dan sutradara untuk memastikan gitu jadwal tuh berjalan tepat waktu. Terus ada second assistant director. Nah, ini tuh selain membantu sutradara, tugas
nya tuh di sini tuh mendelegasikan gitu pada asisten pertama sutradara, memastikan juga daftar rincian pengambilan gambar itu setiap harinya seperti apa. Terus ada production akuntan. Nah ini tuh yang mengelola gitu keuangan dan memastikan dana itu sesuai gitu dengan anggaran produksi serta bertanggung jawab atas penggajian semua orang. Terus juga ada location manager. Nah, location manager ini tuh bertanggung jawab gitu terhadap tata kelola lokasi, terus juga pemanfaatannya, perizinan lokasi. Pokoknya dia yang memanajemen lah anggaran di alokasi pada bidangnya gitu. Nah, terus juga ada asisten location manager. Ya ini juga membantu pekerjaan manajer lokasi pastinya ya kan. Mengawasi operasional lokasinya seperti apa, teknisnya seperti apa gitu. Terus ada location scope. Nah ini tuh yang menemukan lokasi tempat produksi filmnya. Terus dia juga yang menegosiasikan atau sewa properti pada pemiliknya. Terus ada location assistant. Nah location assistant ini yang memastikan set di lokasi itu dengan observasi lebih awal gitu sebelum lokasi digunakan. Terus ada unit publish. Nah ini tuh sebagai penghubung gitu dengan produksi dan media. Terus ada legal counsel. Nah legal counsel ini yang menegosiasikan beragam kontrak, hak lisensi, pajak, dan dokumen-dokumen legalitas hal seperti imigrasi dan lain sebagainya. Terus juga ada production sound mixer, dimana ini tuh yang bertanggung jawab atas pengoperasian mixer dan perekam yang diterima dari mikrofon pada set. Terus ada bom operator, ini tuh asisten suara yang bertugas memegang mikrofon untuk menangkap dialog pada set. Terus juga ada second assistant sound. Nah ini tuh asisten kedua gitu untuk sound yang bertugas menyiapkan perangkat suara pada setiap set, juga kebutuhan operator yang lain gitu. Terus ada production designer, di mana dia itu bertugas menciptakan penampilan visual pada pemainnya, terus mengatur kostum, menyusun karakter, bekerja sama dengan sutradara dan DOP. Terus ada art director. Nah, art director itu yang mengawasi dan bekerja sama dengan seniman, perajin, kebutuhan perancangan set, dan lainnya lah. Terus ada head of plaster. Nah ini tuh bertugas mengelola pemrosesan plaster beserta dengan reproduksi gitu berdasarkan kebutuhannya seperti apa. Terus ada special effects supervisor. Nah ini tuh yang menginstruksikan kepada kru efek khusus tentang cara mendesain elemennya dan alat peraga tanpa merusak set film itu seperti apa gitu. Terus di sini ada mice and scene, di mana ini tuh salah satu unsur yang penting yang terdapat dalam elemen sinematik yang terdapat dalam film. Mice and scene ini tuh sebagai unsur pendukung gitu yang memegang peran penting dalam sebuah film yang akan membawa kekuatan tersendiri gitu di setiap aspek cerita di dalam sebuah film. Nah, dalam mice and scene ini tuh terdapat 4 aspek. Yang pertama itu ada setting atau latar, kedua itu ada kostum atau tata rias, yang ketiga itu ada pencahayaan, yang keempat itu pemain dan pergerakan. Nah, di sini tuh ada editing dan suara. Editor video atau editing video menurut Rahayu Eva Sri di sini tuh adalah seseorang yang memproses, memilih, merangkai, menyusun ulang dan memanipulasi video-video yang sudah direkam menjadi satu rangkaian video gitu sehingga menjadi sebuah cerita utuh sebagaimana yang diinginkan gitu sesuai dengan konsep yang telah dibentuk. Nah, secara umum tuh ada 3 tugas videographer. Yang pertama itu pastinya ada tahap praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Oke, cukup sekian dari aku karena aku juga harus buru-buru mau ngejar kereta, jadi sampai bertemu minggu depan di kelompok 3. Bye.